Shalom, berjumpa lagi dengan saya, Lingga Chandra di dalam program My Happiness. Dan saya berdoa setiap apa yang saya sampaikan, apa yang kita sharingkan, ini boleh menjadi berkat buat setiap kita. Nah, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap anugerah dan tuntunan Tuhan, buat setiap berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa saat ini buat apa yang menjadi sharing firman Tuhan itu boleh menguatkan, boleh membentuk hati dan hidup kami, dan boleh menjadikan kami semakin serupa dan segambar dengan Tuhan, dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan buat semuanya. Kami serahkan segala sesuatunya di dalam kuasa kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin, 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 amin. Nah, hari ini saya ingin sampaikan pesan firman Tuhan buat setiap kita. Saya kasih judul firman Tuhan hari ini, persembahan yang terbesar, ya. Saya ambil firman Tuhan hari ini dari kitab Markus 12 ayat yang 41 sampai ke 44, ya. Demikian firman Tuhan. Judul perikopnya adalah persembahan seorang janda miskin. Saudara pasti pernah dengar kisah ini. Dan dikatakan di sana pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi dalam jumlah yang besar. Lalu datanglah seorang janda miskin dan ia masukkan 2 peser, yaitu 1 duit. Maka dipanggilnyalah murid-murid Yesus dan berkata kepada mereka, "Aku berkata kepadamu," kata Yesus, "sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya, semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya." Dari sini kita bisa melihat apa yang Yesus sampaikan sebetulnya secara manusia itu kok tidak masuk akal, ya. Kok kayaknya tidak seperti yang kelihatannya, ya. Kenapa? Karena dikatakan di sana Yesus sendiri bilang bahwa ada banyak orang kaya memberi dalam jumlah besar, tapi janda miskin ini memberi apa? 2 peser alias 1 duit. Sebetulnya secara manusia apa yang dilihat oleh murid-murid Yesus, tentu ada pertanyaan dalam hati mereka. Gimana bisa 2 peser atau 1 duit dibandingkan dengan persembahan dari orang-orang kaya yang ada pada waktu itu? Mereka memberi dengan jumlah yang tentunya lebih besar secara nilai, lebih besar secara uang, secara jumlah nominal dibandingkan yang diberikan oleh janda miskin ini. Bahkan mau berusaha sampai seperti apapun, janda miskin ini tidak akan pernah bisa memberi jumlah yang menyamai dari apa yang diberikan oleh orang-orang kaya yang ada pada waktu itu. Tapi dari sini kita bisa melihat, ya, kenapa Yesus itu bisa menilai bahwa persembahan yang diberikan oleh orang atau janda miskin ini lebih besar, bahkan dibandingkan dari orang-orang kaya yang ada di Bait Allah pada waktu itu. Yang pertama, kenapa? Karena janda miskin ini dia mempersembahkan dengan yang namanya korban. Yang namanya korban itu sesuatu yang menggerus hati atau sesuatu yang menggetarkan hati. Yang namanya berkorban itu membuat sesuatu yang harusnya bisa dilakukan jadi tidak bisa dilakukan. Saudara perhatikan apa yang diberikan oleh janda miskin ini adalah 2 peser, itu seluruh nafkahnya, kata Yesus. Jadi bisa dibayangkan ketika janda miskin ini dia memberikan seluruh nafkahnya, artinya dia nggak lagi bisa memakai uang yang harusnya dia bisa dipakai untuk kebutuhan dia sehari-hari, untuk dia makan, untuk dia beraktivitas, untuk dia membeli sesuatu untuk memenuhi kebutuhan kehidupannya sehari-hari. Itu semuanya dia hilangkan demi mempersembahkan buat Tuhan. Inilah yang namanya korban. Pertanyaannya buat setiap kita, ketika saudara mempersembahkan dengan korban, harusnya ada sesuatu yang harusnya bisa kita lakukan, jadi tidak bisa kita lakukan dengan persembahan tersebut. Kalau saudara mempersembahkan waktu saudara buat Tuhan, ya artinya ketika saudara persembahkan itu, saudara jadi kehilangan hal-hal atau waktu-waktu yang seharusnya saudara bisa lakukan untuk saudara nikmati, untuk saudara pakai untuk kesenangan saudara sendiri, tapi itu saudara skip, saudara hilangkan, dan itu saudara persembahkan untuk Tuhan dengan melayani Tuhan, dengan saudara mungkin beribadah, saudara saat bersaat teduh pagi hari harusnya menjadi saat yang menyenangkan mungkin untuk bisa melanjutkan tidur, melanjutkan istirahat. Jam-jam tertentu itu paling enak buat tidur, tapi saudara tetap bangun pagi untuk saudara berdoa, untuk saudara membaca firman Tuhan, untuk saudara menaikkan pujian penyembahan di hadapan Tuhan. Itu korban dari saudara. Saudara hilangkan waktu untuk menikmati tidur
dan saudara memuji menyembah Tuhan. Ada hal mungkin di hari-hari tertentu saudara datang pada persekutuan, saudara datang di dalam kelompok sel. Waktu yang saudara bisa pakai mungkin untuk melakukan hobi saudara, untuk kumpul nongki dengan teman-teman, tapi saudara pakai itu untuk berkomsel, untuk bersekutu di dalam Tuhan bersama dengan saudara seiman. Itu saudara sedang mengkorbankan sesuatu, tapi saudara lakukan itu untuk Tuhan. Waktu yang saudara pakai misalnya mungkin bisa untuk happy-happy, untuk kemana, tapi saudara pakai itu untuk melayani Tuhan. Bukankah kita sedang berkorban? Nah, ada banyak orang itu seperti orang kaya ini. Orang kaya itu dia mempersembahkan dari kelimpahannya. Sedangkan janda miskin itu mempersembahkan seluruh nafkahnya, kata Yesus. Sekali lagi di sini kita bisa melihat aroma korban yang sangat luar biasa yang diberikan oleh janda miskin itu. Pendapatannya seluruhnya hari itu diberikan untuk dipersembahkan di bait Allah. Pertanyaannya buat saudara dan saya hari ini, apakah yang kita lakukan itu sungguh-sungguh sudah bagian dari korban? Kalau kita bicara sudah mempersembahkan yang terbaik, itu bukan hanya sekedar kata-kata, tapi itu kita lakukan dengan sungguh, dan itu sungguh menjadi bagian, ada korban dalam hati kita, ada korban dari kehidupan kita, sehingga persembahan kita itu sungguh-sungguh boleh dikatakan persembahan yang terbesar atau terbaik dari yang kita punya. Nah, doa saya, saudara dan saya, kita belajar untuk bisa mempersembahkan dengan korban, dengan apa yang harusnya kita bisa lakukan dengan hal tersebut, tapi kita justru berikan itu untuk Tuhan. Ini bicara tentang harta juga, ini bicara tentang waktu, ini bicara tentang apa yang kita harusnya bisa lakukan dengan hal-hal tersebut, tapi kita memilih untuk tidak menggunakannya untuk kepentingan pribadi kita, untuk kesenangan pribadi kita, tapi kita bisa persembahkan itu untuk kemuliaan nama Tuhan. Yang kedua, kita bisa belajar dari janda miskin ini bahwa dia memberikan dengan iman. Kenapa saya bilang iman? Karena tentu saja dikatakan tadi apa? Dia mempersembahkan seluruh nafkahnya. Dia sudah nggak pegang apa-apa lagi loh. Betul? Orang-orang kaya itu mereka memberi dalam jumlah besar. Tapi Yesus melihat bahwa apa yang mereka miliki masih lebih banyak daripada yang diberikan oleh mereka semuanya. Tapi janda miskin ini, dia mempersembahkan seluruh nafkahnya. Artinya nggak ada lagi yang tersisa. Dan kenapa saya bilang dengan iman? Karena apa? Karena ketika dia mempersembahkan itu semuanya, otomatis dia nggak punya pegangan lagi. Uang yang dia pegang nggak ada lagi. Pegangan hidupnya hanya Tuhan. Dia mengandalkan pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupannya. Hari ini ketika saudara mempersembahkan sesuatu, ya apakah ada iman di dalamnya? Iman di sini bukan berarti saudara mengharapkan sesuatu loh. Jangan kemudian saudara, oh aku mempersembahkan dengan iman. Artinya ketika aku mempersembahkan, oke, ada ayat berkata, aku akan menuai 10, 60, bahkan 100 kali lipat. Ya itu ada ayatnya. Ya 2-3 kali ada ayatnya, tapi bukan itu poinnya. Tapi ketika engkau persembahkan dengan iman, kita percaya bahwa apa yang kita persembahkan itu, kita mengalami penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Kita percaya bahwa ketika kita bangun pagi, kita berdoa, muji, menyembah Tuhan, kita percaya dengan iman bahwa segala sesuatunya itu bukan sesuatu hal yang kita lakukan dengan sia-sia, tapi sungguh-sungguh kita tahu dengan iman bahwa ada pemeliharaan dan penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Bukan kita memberi dengan bermaksud untuk kita mengharapkan mendapatkan balasan atau kita mendapatkan sesuatu yang lebih lagi daripada Tuhan. Ya, itu bagian dari apa yang kita persembahkan, itu bisa kita tuai. Tapi percaya saudara, ketika kita persembahkan yang terbaik, artinya ada iman di dalamnya. Bahwa kita tahu apa yang kita persembahkan itu sungguh-sungguh bisa memberikan dampak yang besar buat orang-orang yang ada di sekitar kita. Bisa memberikan sesuatu untuk kemuliaan nama Tuhan. Itulah iman. Saudara lihat betapa besar iman dari perempuan atau janda miskin ini ketika dia mempersembahkan apa yang dia punya. Itu butuh langkah iman. Ya, di sini saya tidak mengajak saudara untuk berikan semua yang kau punya, berikan segala sesuatu yang kau punya. Tapi di situ kita bisa melihat dengan iman itu pun bisa menyelamatkan. Saudara masih ingat nggak ketika kisah orang muda kaya itu, dia ngomong sama Yesus, aku sudah berikan semuanya, aku sudah hidup yang baik, hidup benar, semua hukum sudah aku lakukan, kurang apa lagi? Ya, disitulah Yesus menantang tindakan iman dari pemuda kaya itu, yaitu apa? Jual semua milikmu, bagikan pada orang miskin, kemudian balik sini dan ikutlah aku. Di situ pemuda itu, kalau boleh saya katakan, dia gagal memberi dengan iman. Kenapa? Karena pada akhirnya dia kembali, dia meninggalkan Yesus, kembali pada apa yang dia punya. Kenapa? Karena dia sedih. Kenapa dia sedih? Karena hartanya banyak. Nah, kalau kita bicara memberi, nggak bisa lepas dari yang namanya kaitannya dengan harta loh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kenapa? Karena kita tahu Yesus pun pernah ngomong, ya, engkau tidak bisa mengabdi pada dua tuan. Engkau nggak bisa mengabdi pada Tuhan dan juga sekaligus pada Mammon. Di sini Tuhan memang membandingkan dirinya, membandingkan dirinya dengan yang harta. Ya, kita
bisa melihat bahwa Tuhan itu kalau menurut saya, dia bakal saya merendahkan dirinya ya dibandingkan dengan harta. Pribadi yang tidak layak dibandingkan dengan apapun, dia bandingkan dengan harta. Kenapa? Karena memang manusia itu biasanya memang diuji paling besar di bagian harta. Dan pemuda kaya itu, kita lihat dia nggak lolos di bagian itu. Dia tidak memberikan yang terbaik yang dia punya. Dia masih eman dengan hartanya. Karena Yesus tahu bagian yang terbesar yang terberat dari pemuda ini adalah apa? Hartanya. Tidak semua orang itu memang diuji dengan harta. Ada orang tertentu ketika dia diuji, diminta hartanya, dia akan dengan sukarela, dengan sukacita dia memberikan dengan ringan. Tapi ketika dia diuji mungkin dengan waktu, dia menjadi orang yang merasa itu berat ya. Harusnya waktu ini bisa dipakai buat ini, buat itu, tapi dia memilih untuk tidak memberikannya. Ada orang-orang yang mungkin diuji dengan mengorbankan apa yang ada dalam dirinya, kemudian ditantang untuk berikan itu, dia merasa keberatan. Apapun itu saudaraku ya, kita belajar dari janda miskin ini bahwa dia memberikan dengan iman. Melangkahlah dengan iman. Setiap kali engkau beri, saya percaya tidak ada yang hilang dalam hidup saudara. Saudara memberikan waktu buat Tuhan, waktu itu tidak hilang. Karena saya percaya dari waktu itu kita bisa melihat ada hal-hal produktif yang Tuhan justru berikan buat saudara dan saya. Saudara memberikan harta, mempersembahkan harta untuk Tuhan, saya percaya tidak ada yang sia-sia di sana. Karena saya percaya itu pun bisa menjadi berkat buat banyak orang. Saudara memberikan talentamu buat Tuhan dengan melayani Tuhan, saya percaya tidak ada yang sia-sia di sana. Karena saya percaya talenta yang saudara berikan buat Tuhan, kalau saudara persembahkan buat Tuhan, disitulah ada banyak orang bisa melihat buat Tuhan itu punya karya yang luar biasa melalui hidup saudara dan saya, sehingga kita bisa menjadi berkat. Yang ketiga saudara, kita mempersembahkan itu bukan untuk kesenangan kita, tapi biarlah kita mempersembahkan itu untuk menyenangkan hati Tuhan. Ya, karena saya percaya gini, Tuhan itu melihat hati. Tuhan tidak melihat rupa. Manusia berpikir dia memberi sesuai dengan kesenangannya. Pokoknya yang penting aku senang, yang penting ini sesuai dengan kemampuanku. Tapi bukan itu yang dilihat Tuhan. Yesus buat murid-muridnya, mereka mungkin heran, kok bisa ya dengan 2 peser aja, dengan 1 duit aja, itu yang menggetarkan hati Tuhan, itu yang menyenangkan hati Tuhan. Kenapa enggak dengan jumlah yang diberikan oleh orang-orang kaya itu? Betul? Ya, karena sekali lagi Tuhan melihat hati, manusia melihat rupa. Orang-orang yang di sekitarnya pasti mereka terpesona dengan persembahan orang-orang kaya itu. Tapi Yesus tidak dibuat terpesona dengan persembahan orang-orang kaya itu. Yang membuat Yesus terpesona adalah hati dari janda miskin ini. Bagaimana ketika dia mempersembahkan itu, saya yakin dengan hati yang bergetar. Dia nggak tahu mungkin setelah dia persembahkan dia mau makan apa setelah itu. Bahkan kalau kita lihat kenapa itu bisa menggetarkan hati Tuhan. Karena secara persentase, perempuan ini, janda ini, dia mempersembahkan 100% dari yang dia punya. Seluruh yang dia punya. Saya nggak tahu orang-orang kaya itu memberikan persembahan berapa persen. Tapi yang saya percaya ketika Yesus tergetar hatinya, karena Yesus melihat hati perempuan atau janda miskin ini ketika dia mempersembahkan buat Tuhan. Saudara bisa memberi dari saudara yang punya apa yang kau punya. Tapi Rasul Paulus pun pernah ngomong seperti ini. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku untuk dibakar, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Dari situ kita bisa melihat janda miskin ini. Kenapa Yesus terpesona? Kenapa Yesus memuji dia? Karena dia memberikan dari hatinya yang mengasihi Tuhan. Hari ini saudara boleh datang gereja, saudara mempersembahkan berapapun yang saudara punya, tapi tanpa kasih, semuanya itu sia-sia. Tapi dengan kasih, ya, itulah yang menggetarkan hati Tuhan. Nah, doa saya setiap kali saudara datang ke gereja, engkau mempersembahkan baik itu harta saudara, itu dengan hati yang mengasihi saudara, hati yang mengasihi Tuhan. Saudara datang ke gereja, saudara muji menyembah Tuhan, itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bukan cari manusia, oh WA-nya siapa ya hari ini ya, oh pengkhotbahnya siapa hari ini ya. No, bukan itu. Tapi dari hati yang mengasihi Tuhan. Doa saya saudara datang setiap pagi ke hadirat Tuhan itu dengan hati yang mengasihi Tuhan. Bukan karena engkau berharap, oh kalau aku tidak berdoa hari ini tokoku tidak diberkati. Kalau hari ini aku tidak baca firman, oh hari ini nanti gimana aku menjalani hari ini. Bukan dengan itu yang utama, tapi dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena ketika engkau memberi tanpa mengasihi Tuhan, ya satu ketika engkau bisa berhenti. Satu ketika engkau bisa dikecewakan, oh aku sudah doa loh, kok aku tidak dapatkan apa yang aku minta ya. Aku sudah doa muji Tuhan setiap hari loh, tapi kok aku belum dapatkan pasangan hidupnya. Aku sudah doa setiap hari loh, tapi kok tokoku belum diberkati. Aku sudah ke gereja loh, aku sudah melayani Tuhan. Oh tapi kok ya orang tua aku belum berubah ya. Kok suamiku masih seperti itu ya. Kok istriku belum diubahkan ya.
pada akhirnya kita akan merasa capek sendiri. Dan kalau kita capek, bukan tidak mungkin akhirnya kita berhenti melayani, kita berhenti ke gereja, kita berhenti membaca firman, kita berhenti melakukan segala sesuatu. Kenapa? Karena dasarnya bukan kasih. Nah, saya berdoa saudara dan saya, kita semuanya, kita bisa terus mempersembahkan itu dengan kasih kepada Tuhan. Ya, jangan kita datang sama Tuhan, kita mempersembahkan segala sesuatu buat Tuhan hanya seperti maunya kita sendiri. Ingat ya, Tuhan itu melihat hati. Ya, Tuhan senang dengan apa yang kita persembahkan kalau itu lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena penilaian Tuhan berbeda dengan penilaian manusia. Ya, orang-orang kaya itu mereka berpikir aku sudah mempersembahkan yang terbaik, terbanyak, besar. Secara nominal ini besar. Tapi ternyata ya penilaian Tuhan itu berbeda dengan penilaian manusia. Kalau saudara hari ini datang ke gereja, engkau merasa mempersembahkan persembahanmu sudah besar, aku sudah persembahkan dengan nominal yang besar dan kau menyenangkan hati Tuhan, coba cek lagi, apakah itu sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan? Atau kita menyenangkan hati kita sendiri? Kalau saudara datang ke gereja hari ini melayani Tuhan, aku sudah memberikan yang terbaik buat Tuhan dengan apa yang bisa lakukan, coba cek, jangan-jangan itu belum sesuai dengan penilaian Tuhan loh. Dan bila setiap apa yang kita kerjakan lakukan itu, kita lakukan seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Karena satu ketika saudara beri untuk manusia, pasti ada satu titik engkau pasti akan kecewa. Karena manusia nggak muji, karena manusia mungkin, oh kok cuma segini. Tapi ketika engkau mempersembahkan buat Tuhan ya, saudara, Tuhan itu melihat hati saudara. Jadi yuk hari ini, saudara ke gereja, saudara beribadah setiap pagi, saudara datang ke kelompok osal, saudara mempersembahkan harta saudara, ya biarlah itu semuanya lahir dari hati yang mengasihi Tuhan. Karena ketika saudara ke gereja karena engkau mengasihi Tuhan, ya saya percaya tidak ada hal apapun yang bisa menghentikan saudara untuk tetap datang ke gereja. Mau hujan, mau dalam kondisi mungkin ya pilek batuk sedikit lah, ya tetap datang ke gereja. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk datang ke kelompok sel. Tidak ada yang bisa menghalangi saudara untuk tetap baca firman, ngantuk ke hari itu. Sudah capek sepanjang hari, bahkan hari Minggu sudah melayani Tuhan. Capek loh, baca firman, besok aja ya. Wah, itu tidak akan menggantikan saudara untuk tetap datang membaca, merenungkan firman Tuhan. Ada hal tertentu yang membuat saudara mungkin aku izin dulu ya pelayanan ya hari ini ya. Minggu ini aku tak izin pelayanan ya. Terlalu sibuk ya. Sudah capek sepanjang minggu ini. Tapi aku tetap datang ke gereja. Enggak. Tapi ketika engkau mengasihi Tuhan, tidak ada yang bisa menggantikan engkau untuk tetap datang melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara, biarlah hati yang mengasihi Tuhan itu terus ada dalam hidup kita. Selama engkau lakukan itu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia, ya. Sekali lagi, itu tidak akan membuat saudara untuk kemudian menjadi bosan dan capek. Ada cerita saudara ya, kalau saudara tahu Mother Teresa, orang yang sangat luar biasa, punya kasih yang begitu besar menurut saya. Dia melayani orang-orang kusta, melayani orang-orang sakit, melayani orang-orang yang kekurangan dalam kehidupannya. Ya, dia memberi bukan karena dia melimpah loh, tapi dia memberi karena dia melakukan itu seperti untuk Tuhan. Kenapa saya bilang dia memberi seperti untuk Tuhan? Karena satu ketika ada seorang pengusaha di India itu, dia melihat bagaimana Mother Teresa itu melayani. Kalau saudara tahu ya, Mother Teresa ini melayani, merawat itu luka-luka orang yang sakit itu sedemikian rupa. Bahkan maaf, itu secara manusia itu menjijikkan mungkin ya. Ya bahkan tidak jarang ketika dia melayani orang-orang yang sakit itu, dia harus membersihkan luka-luka dari orang-orang sakit itu sampai harus mengeluarkan ulat dari luka orang tersebut. Betapa itu satu hal yang gak gampang loh secara manusia. Dan pengusaha India ini, dia melihat dengan kepalanya sendiri bagaimana Mother Teresa itu melayani sampai sedemikian rupa. Dan itu membuat dia ngomong gini sama Mother Teresa, aku loh dibayar loh. Kalau dikurskan secara rupiah ya, sekitar 20 juta rupiah suruh melakukan semuanya itu. Aku tidak akan mau. Tidak akan aku mau. Demi uang 20 juta pun dibayar sekian pun, aku tidak akan mau melakukannya seperti yang kau lakukan. Dan sudah tahu apa jawaban dari Mother Teresa? Dia ngomong, aku pun juga nggak mau dibayar 20 juta rupiah untuk melakukan semuanya ini. Aku pun nggak akan mau. Tapi tahukah engkau kenapa aku mau melakukan semuanya ini? Aku mau melakukan semuanya ini karena Yesus. Saudaraku, uang bisa menghentikan saudara melakukan segala sesuatu. Begitu uang itu berhenti, kau berhenti melakukan sesuatu. Karena itu hati-hatilah, jangan sampai engkau melayani motivasi karena uang. Jangan sampai engkau ke gereja, motivasimu karena engkau pengen diberkati lebih lagi. Jangan sampai engkau mengembalikan persepuluhan karena engkau pengen, wah dari persepuluhan itu aku diberkati lebih dan lebih lagi. Karena satu ketika engkau akan berhenti mempersembahkan,
waktumu buat Tuhan, engkau akan berhenti ke gereja, engkau akan berhenti mengembalikan persepuluhan, engkau akan berhenti melayani Tuhan. Karena kalau motivasimu selain Yesus, tapi selama motivasimu itu tentang Yesus, apapun boleh terjadi, engkau tetap akan ke gereja. Apapun boleh terjadi, engkau tetap akan mengembalikan persepuluhan karena engkau taat dan mengasihi Tuhan dalam hidupmu. Apapun boleh terjadi, engkau tidak akan berhenti melayani Tuhan seumur hidupmu. Apapun boleh terjadi, bahkan engkau tidak akan pernah meninggalkan Yesus. Kenapa? Karena kasih kepada Tuhan dasar dari engkau mempersembahkan. Dan kalau boleh saya kasih tahu, inilah persembahan yang terbesar, persembahan yang menggetarkan hati Tuhan, persembahan yang kalau saya percaya Tuhan melihat dari surga, oh ini persembahan yang menyukakan hati Tuhan. Dan doa saya, setiap persembahan yang saudara lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan sampai seterusnya. Biarlah hati kita bisa terus memberi karena ada kasih Tuhan dalam hati setiap kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur, terima kasih Tuhan untuk setiap anugerah Tuhan dalam hidup kami. Ini kasih karunia Tuhan ketika kami boleh diberikan Tuhan kesempatan untuk mempersembahkan apa yang kami punya. Karena kami tahu Tuhan tidak pernah minta apa yang kami tidak punya. Apa yang kami punya itu yang bisa kami persembahkan buat Tuhan. Hati kami, waktu kami, hidup kami, bahkan harta kami. Biarlah itu boleh kami persembahkan untuk kemuliaan nama Tuhan dengan hati yang mengasihi Tuhan, dengan iman. Dan tentu, kalaupun itu dibutuhkan korban, ajar kami untuk bisa melakukannya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat semuanya. Kami berdoa buat setiap apa yang kami lakukan itu boleh menyenangkan hati Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.